Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatoni dari mahasiswa UT Malang, Pokjar Purwodadi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang modul yang pertama, KB yang pertama, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis pedagogis, landasan sosiologis antropologis pendidikan sekolah dasar. Tujuan kita mempelajari modul yang pertama ini supaya kita mampu menjelaskan mengenai hal-hal tersebut. Yang pertama tentang landasan filosofis, yang kedua tentang landasan psikologis pedagogis, dan yang ketiga tentang landasan sosiologis antropologis pendidikan sekolah dasar. Mari kita mendalami tentang modul yang pertama, itu KB yang pertama mengenai landasan psikologis, pedagogis, landasan filosofis, dan landasan sosiologis antropologis. Coba lihat bagan berikut ini. Pada bagan tersebut ada dua hal yang akan kita pelajari, yaitu landasan filosofis, psikologis, dan pedagogis pendidikan sekolah dasar. Yang kedua, landasan sosiologis, antropologis pendidikan sekolah dasar. Mengenai yang pertama, yang akan kita pelajari yaitu tentang landasan filosofis dan landasan psikologis pedagogis. Yang kedua yang akan kita pelajari adalah landasan sosiologis antropologis. Pada landasan filosofis, apa sih filosofi maksudnya itu? Pandangan bagaimana sih? Pandangan filosofi ini maksudnya cara melihat pendidikan dasar dari hakikat pendidikan dalam kehidupan manusia. Maksudnya bagaimana? Ketika kita mengajar, kita akan bertanya pada diri kita, apa yang akan kita bahas? Untuk apa pendidikan SD dikembangkan? Itu adalah landasan yang kita pertanyakan, landasan filosofis yang kita pertanyakan mengenai hal ini. Kemudian yang kedua tentang psikologis pedagogis. Maksudnya apa? Cara melihat pendidikan dasar dari fungsi proses pendidikan, dasar dalam pengembangan potensi individu sesuai dengan karakteristik psikologis peserta didik. Lah, apa yang bisa kita kembangkan untuk mengenai hal ini? Yaitu yang kita kembangkan bagaimana sih sekolah dasar ini, pendidikan dasar ini dikembangkan sesuai karakter peserta didik masing-masing. Karena kita tahu bahwasanya peserta didik di satu kelas saja itu berbeda-beda karakternya. Ada yang suka kalau belajar misalkan hanya mendengarkan saja, ada yang melihat dan lain sebagainya. Itu adalah karakter masing-masing. Kemudian yang ketiga yaitu landasan sosiologis antropologis, yaitu cara melihat pendidikan dasar dari fungsi proses pendidikan dasar dalam sosialisasi atau pendewasaan peserta didik dalam konteks kehidupan bermasyarakat, pewarisan nilai dari generasi tua kepada peserta didik yang sedang mendewasa dalam konteks pembudayaan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya gini, di dalam pertanyaan kita, bagaimana sih pendidikan dasar ini meletakkan dasarnya atau fondasinya untuk mengembangkan secara kontekstual sikap-sikap sosial serta nilai-nilai kebudayaan untuk kepentingan peserta didik dalam hidup bermasyarakat dan berkebudayaan. Jadi hal-hal itu yang akan kita pelajari terus-menerus. Pada landasan filosofis dan psikologis pedagogis pendidikan sekolah dasar, ada 3 teori yang relevan yang bisa kita bahas. Yang pertama adalah teori kognitivisme, yang kedua teori historis kultural, yang ketiga adalah teori humanistik. Yang kita bahas yang pertama adalah teori kognitivisme. Kognitivisme ini terkenal dengan teori perkembangan kognitif yang dikembangkan oleh Piaget, di mana Piaget ini menjelaskan bahwasanya pengetahuan bukanlah duplikat dari sebuah objek dan bukan pula sebagai tampilan kesadaran
dari bentuk yang ada dengan sendirinya dalam diri individu. Contoh misalkan, ada di benak kita ada sebuah konsep rumah. Nah, konsep rumah yang ada di benak kita itu bukanlah sebuah kopian dari rumah sesungguhnya. Namun, konsep yang ada dalam diri kita ini, yang tadi kita bahas rumah itu, merupakan konstruksi mental tentang rumah, hasil interaksi pikiran kita dengan rumah yang sesungguhnya. Jadi bukan rumah ya. Konsep rumah bukanlah kopian dari rumah yang sesungguhnya. Ada 3 teori perkembangan kognitif mencakup 3 proses mental. Yang pertama adalah assimilation, yang kedua accommodation, yang ketiga adalah equilibration. Assimilation itu maksudnya apa? Integrasi data, ya, integrasi data baru dengan struktur kognitif yang sudah ada dalam benak kita, yang sudah ada dalam pikiran kita. Itu maksud dari assimilation. Kemudian yang kedua yaitu accommodation. Apa itu accommodation? Yaitu proses penyesuaian struktur kognitif dengan situasi yang baru. Sedangkan yang ketiga adalah equilibration, maksudnya proses penyesuaian yang sinambung antara asimilasi dan akomodasi. Itu barusan kita bahas tentang teori kognitivisme. Kemudian yang kedua, teori historial kultural. Teori ini memusatkan perhatian pada penggunaan simbol, ya, sebagai alat dengan dasar pemikiran bahwa manusia menemukan alat yang telah mengantarkan kemajuan bagi umat manusia. Ini teori historial kultural. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori humanistik. Ada 4 pendekatan dalam teori ini dalam pembelajaran atau perkembangan pendidikan sekolah dasar. Yang pertama yaitu menjadikan peserta didik sebagai isi, yakni mereka sendiri belajar tentang perasaannya dan perilakunya. Yang kedua yaitu mengenal bahwa imajinasi peserta didik itu mencerminkan sebuah seni, mencerminkan sebuah impian atau cerita atau fantasi sebagai hal yang penting dalam kehidupan yang dapat dibahas bersama dengan teman sekelasnya itu. Kemudian yang ketiga adalah memberikan perhatian khusus terhadap ekspresi nonverbal. Yang keempat yaitu menggunakan permainan, menggunakan improvisasi dan bermain peran sebagai wahana simulasi perilaku yang dapat dikaji dan diubah. Barusan kita sudah membahas tentang landasan filosofis, psikologis pedagogis, dan sosiologis antropologis pendidikan sekolah dasar. Semoga pembahasan yang baru ini, yang barusan yang kita bahas ini, kita bisa mengaplikasikan dan mengetahui tentang pokok-pokok landasan pendidikan sekolah dasar, sehingga kita akan mengetahui bagaimana cara mengajar di pendidikan sekolah dasar, yang mana terkenal di Indonesia adalah SD atau MI. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.